Eka Mei Mayantika dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai integrasi Irian Barat kembali ke Indonesia. Pembebasan Irian Barat dilatar belakangi yang pertama, Belanda tidak mau menepati hasil konferensi meja bundar 1949. Kemudian yang kedua, Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Nah, hal inilah yang menyebabkan perjuangan pembebasan Irian Barat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, perjuangan diplomasi. Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta Konferensi Kolombo 1954 dan Konferensi Asia Afrika 1955 yang diadakan di Kota Bandung. Yang kedua, Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960, namun selalu mengalami kegagalan. Kemudian yang berikutnya, konfrontasi politik. Tahun 1956, Indonesia membatalkan hasil KMB. Kemudian pada tahun 1960, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pihak negara Belanda. Nah, dari sinilah akhirnya muncul lagi perjuangan yang ketiga, yaitu konfrontasi ekonomi. Indonesia membatalkan utang-utang kepada pihak Belanda senilai 3.661 juta gulden, kemudian menasionalisasi maskapai penerbangan Belanda yaitu KLM dan perusahaan pelayaran NHM pada tahun 1958. Konfrontasi militer yang berikutnya, tanggal 19 Desember tahun 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora, 3 Komando Rakyat. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1962, pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berpusat di Makassar. Kemudian yang ketiga, pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat dengan tujuan untuk menuntaskan masalah dengan pihak Belanda ini. Akhirnya masalah Irian Barat ini menarik sekali perhatian PBB sehingga dalam sidang PBB mulai Maret sampai dengan Agustus 1962, PBB mengajak pihak Indonesia dan Belanda berunding di New York. Perundingan ini dikenal dengan Perundingan New York. Dalam perundingan tersebut, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada pihak UNTEA. Resminya pada 1 Oktober 1962. Kemudian pihak UNTEA secara resmi menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Setelah penyerahan ini, maka pemerintah RI wajib menyelenggarakan yang dikenal dengan istilah PEPERA, penentuan pendapat rakyat. Jadi rakyat diminta untuk berpendapat atau semacam diberi angket, ikut NKRI atau ikut Belanda. Nah, akhirnya PEPERA ini dilaksanakan mulai 14 Juli sampai dengan 4 Agustus 1969 dan hasil dari PEPERA memutuskan bahwa rakyat Irian Barat ternyata ingin menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Makanya itu akhirnya proses integrasi Irian Barat ini berhasil dilaksanakan dan menjadi provinsi termuda di Indonesia pada saat itu yang kita kenal dengan Irian Jaya atau Papua sekarang. Oke, terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran sejarah Indonesia dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.